Ikhwati fid din, hafizakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menyebutkan tentang pahala dan keutamaan orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pula sebab-sebab yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba sehingga dia benar-benar menjadi seorang yang beriman. Dia menjadi orang yang tingkat keimanannya begitu tinggi. Keimanan seseorang akan bertambah tatkala dia beribadah, melaksanakan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya keimanan seorang hamba akan berkurang dan akan menipis tatkala dia melakukan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini merupakan salah satu prinsip akidah dan keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya al-iman yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'at wa yanqusu bil ma'asi. Iman dapat bertambah, dapat pula berkurang. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan akan semakin berkurang dengan kemaksiatan. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan oleh seorang hamba untuk meningkatkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara cara tersebut adalah mencintai, memuliakan dan menghormati para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahmatullah alaih, di dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hubbul ansar minal iman wa bughdul ansar minan nifaq." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai sahabat Ansar merupakan bentuk keimanan, sementara membenci orang-orang Ansar adalah salah satu tanda kemunafikan. Wal iyadu billah. Di dalam setiap kitab dan karya tulis yang ditorehkan oleh para ulama as-salaf, kitab-kitab yang menjelaskan tentang akidah, usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah, tidak akan pernah luput dan tertinggal pembahasan hubbus sahabat, mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama as-salaf menjadikan prinsip ini sebagai salah satu pembeda, salah satu perkara yang bisa membedakan ahli sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Karena ketika orang mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sunnahnya. Ketika seseorang membenci sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya dia membenci sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat tersampaikan kepada umat melalui jalan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang mencintai sahabat, artinya dia telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya orang yang membenci sahabat, artinya telah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah wal ahwa berusaha untuk mencela dan mencerca para sahabat, untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Berapa banyak hadis
yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadis-hadis ini para ulama dapat membongkar kesesatan ahlul bid'ah wal ahwa. Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, dengan mencontoh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mampu benar-benar mewujudkan syariah Islamiyah. Para sahabat adalah generasi terbaik umat ini, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahmatullah alaih di dalam sahihnya as-sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imran bin Husain menyatakan, "Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Sesungguhnya umat terbaik adalah generasiku, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'in. Lalu generasi yang berikutnya tabi'ut tabi'in. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam karena hati beliau adalah hati yang paling baik, hati yang paling suci. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memilihkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikarenakan para sahabat adalah orang-orang yang memiliki hati terbaik, hati yang paling suci dan bersih. Dan ayyuhal ikhwah barakallahu fikum jami'an, para sahabat adalah satu-satunya generasi yang mendapatkan jaminan dan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jalla jalaluhu berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu wa radu anhum radhiyallahu anhum wa radu anhu." Generasi terbaik, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah meridhai mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam tarikh as-sahabah, di dalam sejarah dan biografi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fiha durusun wa ibar, terdapat berbagai macam pelajaran dan ibrah sebagai bekal dan nasihat untuk orang-orang yang datang setelah mereka ridwanullah alaihim ajmain. Ayyuhal ikhwah, hafizakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Para ulama sering sekali memberikan nasihat agar kita sering dan banyak-banyak membaca biografi sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam sejarah para sahabat, di dalam kepribadian para sahabat ridwanullah alaihim ajmain merupakan bukti nyata dari sikap ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengajarkan kepada kita bagaimana bentuk keikhlasan. Para sahabat di dalam sejarah mereka mendidik kita untuk mengenal arti kesabaran dan perjuangan. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain memberikan contoh kepada kita bagaimana bentuk nyata dari mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala, membela, mengorbankan jiwa dan raga mereka agar kalimatullah hiyal ulya, agar kalimat Allah Subhanahu wa taala, agama Allah tetap tinggi dan tetap berkibar benderanya. Ayolah kuat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana semangat yang tinggi di dalam memahami syariah Islamiyah, memberikan contoh yang nyata kepada kita bagaimana bentuk talabul ilm, bagaimana bentuk zuhud dan wara, bentuk ketakwaan yang sesungguhnya. Ayolah ikhwah,
cinta dan benci, tawakal telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan telah ditunjukkan sebagai bukti nyata oleh sahabat Rasulullah SAW. Sehingga ayolah ikhwah, barakallahu fiikum jami'an, di dalam sejarah yang pernah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah SAW terdapat berbagai macam fawaid, durus dan ibrah yang tidak akan pernah mungkin seorang muslim dan mukmin merasa puas, tetapi akan selalu merasa kurang. Semakin sering dia membaca biografi para sahabat, maka akan semakin tinggi tingkat keimanan yang ada di dalam hatinya. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka amatlah benar sabda Nabi alaihi salatu wasallam yang telah menyatakan di dalam hadis, hubbul ansar minal iman wa bughduhum minan nifaq. Semakin kita mendekati, semakin kita dekat dengan sejarah sahabat, maka semakin tinggi tingkat keimanan kita. Tatkala keikhlasan kita mulai terkikis, kemudian membaca keikhlasan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kita akan terdorong untuk mengikuti jejak mereka ridwanullah alaihim ajmain. Ketika kita kurang di dalam bersabar, ketika kita kurang bersemangat di dalam talabul ilm, kita membaca sejarah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesabaran dan semangat mereka di dalam talabul ilm. Ketika kita kurang rela berkorban untuk membela dakwah, ketika kita kurang berkorban untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca biografi mereka ridwanullah alaihim ajmain, maka akan semakin besar semangat kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, di antara satu pelajaran penting yang pernah diajarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hirsuhum ala talabil hidayah wa hifziha. Semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencari kebenaran, untuk mencari hidayah, dan semangat mereka untuk menjaga hidayah tersebut ada di dalam diri mereka, menjaga hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk nikmatan yang terbesar agar tetap diberikan oleh Allah dan tidak dicabut olehnya. Banyak sekali kisah yang mungkin bisa kita baca. Kisah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan para sahabat yang lain hijrah ke Habasyah demi menjaga hidayah agar tidak terlepas. Kisah Bilal bin Abi Rabah yang disiksa dan dianiaya agar hidayah tidak terlepas dari dirinya. Ammar bin Yasir, demikian juga istrinya Sumayyah, syahidah yang pertama di dalam sejarah Islam, rela melepaskan dan meregang nyawa hanya untuk menjaga hidayah tidak terlepas dari dalam hatinya. Ayyuhal ikhwah, di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah melakukan perjalanan yang cukup jauh, mengorbankan waktu dan pikiran, membuang dunia dan hartanya hanya untuk mendapatkan ketenangan hati, untuk mencari hidayah. Penderitaan begitu banyak dia rasakan untuk mencari hidayah, untuk mencari keselamatan dunia dan akhirat, untuk mencari ketenangan hati. Dan kalau kita saksikan ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, orang yang mengejar dunia, sebenarnya yang mereka inginkan adalah ketenangan hati. Menumpuk harta, membeli dan terus membeli, ternyata untuk sebuah kepuasan dan untuk ketenangan hati. Padahal wallahi demi Allah, semakin mereka menumpuk dunia,
maka semakin risau hati mereka. Tetapi tatkala orang mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salaf, tentu dia akan merasakan ketenangan hati. Allah Subhanahu Wa Taala arham bina minna. Allah itu lebih rahmat, lebih sayang kepada kita dibandingkan diri kita sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan jalan-jalan yang bisa kita tempuh untuk mencari ketenangan hati, mencari hidayah, mencari kebenaran.